Anak kembali di News Malam, pemirsa, polisi membubarkan rombongan pemotor bersenjata tajam yang terlibat tawuran di Durensawit, Jakarta Timur. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran antar rombongan pemotor bersenjata tajam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Membubarkan diri, puluhan remaja ini justru menyerang aparat dengan batu hingga petasan. Khawatir tawuran makin meluas ke pemukiman warga, polisi terpaksa tembakan gas air mata. Meski sempat kesulitan, polisi berhasil bubarkan tawuran. Polisi menangkap 3 remaja dengan barang bukti 2 senjata tajam. Menurut warga, para pelaku diduga janjian di media sosial sebelum tawuran. Ada rombongan motor sekitar 20-30 motor bawa senjata tajam dari arah Pondok Kopi kayaknya. Nyerang kampung sebelah nih, lewat nyerang kampung Kamjen. Bawa apa senjata tajam bang? Banyak bang, senjata tajam, motornya juga banyak. Terus tiba-tiba dia gimana, langsung nyerang atau gimana sih? Kayaknya ngeledek-ngeledekin kampung sebelah ya. Ngeledek-ngeledekin baru kampung sebelah keluar, baru dia kabur. Kayaknya sih dari media sosial bang. 3 remaja yang diamankan dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Keberhasilan mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan ketepatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan kota membawa Wali Kota Semarang meraih penghargaan dalam ajang Women's Inspiration Awards 2025. Ini merupakan cerminan semangat kebersamaan dalam membangun Semarang yang lebih baik. Langsung saja kita beri apresiasi kepada tokoh perempuan hebat di kategori ini. Mari kita berikan apresiasi untuk Women in Public Policy, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wali Kota Semarang untuk kategori Excellent in Budget Transparency and Prioritization. Silakan untuk naik ke atas panggung. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meraih penghargaan dalam ajang Women's Inspiration Awards 2025 kategori Women in Public Policy dengan subkategori Excellent in Budget Transparency and Priority. Penghargaan ini diberikan atas peran Agustina Wilujeng Pramestuti sebagai salah satu wanita pemimpin daerah yang memiliki visi serta keberanian untuk membuat kebijakan yang berdampak bagi berbagai kalangan. Penghargaan ini sekaligus mendorong Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wali Kota Semarang untuk mengawal keputusan publik yang penting bagi masyarakat. Menjadi Wali Kota Semarang terpilih pada Pilkada 2024, Agustina memiliki 5 program unggulan dalam 100 hari kerja pertamanya. 5 program, yang pertama Semarang Bersih, kemudian akses pendidikan merata, jadi semua orang itu mendapatkan support pendidikan, tidak hanya di negeri tapi juga di swasta. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan kesehatan. Ini kita naikkan UHC. UHC itu semacam asuransi kesehatan gitu, tapi yang miliknya pemerintah kota, dan tidak hanya desil 1 yang dapat, tapi juga sampai dengan desil 3. Artinya lebih luas lagi, dan itu dari 185 menjadi 250.000. Yang keempat, infrastruktur yang merata. Selama ini kecenderungannya adalah kita membangun kota supaya indah. Kita lupa daerah-daerah pinggiran, masih ada lampu yang belum terpasang, masih gelap gulita. Mungkin ya karena rumah-rumahnya jarang. Tapi apapun itu adalah akses. Maka kita akan melakukan pemerataan infrastruktur sampai ke perbatasan-perbatasan dengan kabupaten. Yang kelima adalah kita menginisiasi adanya rumah inspirasi. Rumah inspirasi adalah sebuah tempat di tiap-tiap kecamatan, jadi nanti harusnya ada 16 selama 5 tahun, yang dibangun khususnya untuk membuat
database dan perawatan ataupun pengelolaan dan perhatian pemerintah kota terhadap disabilitas. Paling besar tantangannya adalah merubah budaya buang sampah dari rumah. Dari titik rumah harus sudah pilah sampah. Siapa hulu balangnya? RT. Kan kita memberikan dana 25 juta per RT per tahun. Timbal baliknya, pokoknya se-RT harus bersih, sampahnya harus terpilah. Ya, kalau itu nanti dengan 25 juta itu bisa kita lakukan banyak hal. Yang pertama inisiasinya waktu itu kan karena ekonomi lesu ya, maka harus turunkan uang di titik paling rendah. Uang buat bancaan, uang buat bikin lomba, pentas seni dan lain-lainnya, pokoknya harus di RT itu. Lama-lama kemudian kita berpikir untuk juga memberikan tanggung jawab pada RT untuk membantu kerja-kerja pemerintah kota. Salah satunya adalah nomor satu dia membuat pendataan, sehingga nanti akan ada update data bahwa anak-anak sekolah SD yang kemudian pindah ke SMP naik itu dia sekolah apa enggak. Dari SD 6 misalnya, SD 6 desa apa, nanti dia sekolah di SMP mana. Ini update-nya dari RT. Termasuk diantaranya jika nanti ada yang sakit. Loh ini ternyata kok nggak bisa. Oh Pak RT-nya yang harus ada hotline. Kita ada hotline, ini sistem sedang dibuat di Kominfo. Mudah-mudahan tahun ini rampung semua. Tahun 2026 semuanya sudah running dan RT sudah menggeliat untuk bersih-bersih, masyarakatnya sehat, datanya terpadu, ya enggak sekolah konangan. Kita akan memberikan akses pendidikan secara menyeluruh, money follow student. Uang itu mengikuti di mana anak-anak itu berada. Sekarang trennya keputusan kan, uang berlebihan diberikan kepada anak-anak yang sekolah-sekolah negeri. Bangunannya dapat, gurunya dapat, fasilitas dapat, biaya operasional dapat. Tapi bagaimana dengan anak yang ada di swasta, hanya dapat bos? Kan gitu. Bagaimana dengan anak-anak yang sekolah di swasta karena terpaksa tidak bisa mengikuti, tidak bisa masuk ke SMP maupun SMA negeri. Maka kemudian kan berkurang, ya kan? Maka kalau harus membiayai itu, kemudian kita minta supaya pemerintah kota yang bayar, daftarlah ke sekolah swasta. Jadi no need to worry, kamu nggak bisa daftar di sekolah negeri. Daftar di sekolah swasta yang dekat, yang transportnya nggak usah mahal, pemerintah kota yang bayar. Bisa belanja karena anggarannya belum turun, kita habis dilantik, itunya bolong-bolong semua. Nah turun aja, terus beresin semua infrastruktur. Pokoknya ada keluhan masyarakat via WA, mau ke medsos saya, mau ke WA saya, mau ke medsosnya Pemkot, semua diselesaikan. Karena pemerintah kota itu pembiayaan untuk infrastruktur besar. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa. Kita punya banyak akses. Tetapi kalau itu hanya diurus oleh dinas sosial, nggak kecanda, nggak kecekel, ya, nggak kepegang. Maka ini harus di breakdown. Menurut wilayah, paling masuk akal adalah kecamatan. Nah, supaya tidak bareng-bareng dengan urusan yang lain dan kita ini berkonsentrasi fokus, maka saya minta dibuat sebuah rumah, bukan ruang ya, rumah. Iya, rumah, tidak sekedar ruang, artinya terdiri dari banyak ruang. Dan di situ harus ada pegawai yang pegang data. Kita juga punya WA group ini, seluruh OPD, lurah dan camat itu ada satu WA group. Dan menurut saya itu sangat efektif. Jadi ada keluhan masyarakat dimanapun akan masuk situ. Kalau bisa cepat diselesaikan segera. Tapi kalau misalnya itu butuh koordinasi karena terkendala aturan, ada yang mencatat untuk itu menjadi sebuah kebijakan di masa depan. Kita memilih 5 program itu dengan tim sudah sangat teliti ya. Apakah hanya itu yang bisa kita lakukan? Tidak sih sebenarnya, tetapi secara menyeluruh itu yang bisa dilakukan. Sebenarnya banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman, tetapi ini hanya untuk mengukur apakah 5 hal yang kita concern ini 16.000
ASN di pemerintah Kota Semarang bisa mengikuti? Bisa ternyata. Ini sekarang kalau kita lihat nih hari-hari, semua kelurahan menggerakkan RW, menggerakkan RT untuk pilah sampah dengan gerakan Wegah Semarang, Wegah Nyampah. Seru sih, seneng kita ngelihat ya. Kalau masih ada yang dablek, buang sampah sembarangan gitu, wah itu bisa dibunyi-bunyiin orang. Malam-malam nggak ada, siang-siang nggak ada sampah, tiba-tiba malam-malam ada sampah metutuk gitu, langsung sikat habis. Tentu ini adalah bagian dari upaya kami, saya dan Pak Iswar, untuk mendorong supaya Kota Semarang menjadi kota perekonomian yang adil dan merata, dan tentu lestari dan inklusi. Ini permulaan, start ini. Kalau ibaratnya sepeda motor nih blayer-blayer nih. Kalau ternyata dari bunyi mesinnya itu lancar, ya kita akan jalan terus nanti setahun. Terus dari kita harus rawat. Pemerintah kota nggak bisa sendiri loh. Ini harus bersama masyarakat, terutama yang Semarang Bersih itu. Kita mau mengerahkan berapa ratus miliar pun, kalau masyarakatnya tidak sadar, nggak mungkin, impossible. Mudah-mudahan saya terus mendapatkan dukungan. Ya, ini salah satu dukungan yang diberikan iNews. Terima kasih iNews, dan dukungan kepada perempuan secara menyeluruh tadi hebat-hebat sekali yang menerima penghargaan semuanya. Dan dukungan dari media tentu adalah satu hal yang wajib harus kita miliki. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada gunanya. Melalui sinergi dan keikutsertaan setiap warga Semarang dalam kelima program prioritas ini, diharapkan mampu membawa Kota Semarang lebih baik di masa mendatang. Dari Jakarta, Abrina Rida, Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat operasi pencarian korban tanah longsor di Trenggalek, Jawa Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 dari 6 korban dalam kondisi meninggal dunia. 2 jenazah korban ditemukan dalam posisi berdekatan di bekas rumah korban pada Kamis sore. Pada saat ditemukan, jenazah masih dalam kondisi utuh dan dapat dikenali. Dari keterangan keluarga dan tetangga, kedua korban Yatmi dan ibunya Mesinem. Korban dibawa ke RSUD Sudomo Trenggalek untuk proses identifikasi. Hujan deras dan rawan terjadi longsor susulan. Proses pencarian korban lainnya dihentikan sementara. Oke, bosku.